Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Restu Jangkrik Lebak dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini sahabat? Mudah-mudahan sahabatku semua seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat seperti harapan sahabatku semua. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tip membuat formulasi pakan atau membuat rumus pakan yang baik buat jangkrik-jangkrik kita agar pertumbuhannya optimum dan hasil panennya pun optimum. Sahabatku, seperti kita tahu semua bahwasanya di kesehariannya jangkrik itu membutuhkan asupan nutrisi, terutama protein yang tinggi untuk mendukung pertumbuhannya. Kebutuhan protein akan pertumbuhan jangkrik itu berkisar antara 20-30%. Jadi ini kita nggak bisa main-main sob. Nah, ketika protein yang diharapkan jangkrik atau kebutuhan protein jangkrik tersebut tidak terpenuhi, jangkrik akan cenderung mengeluarkan sifat aslinya, yaitu kanibalisme. Karena memang jangkrik itu karnivora sob. Karnivora, jadi dia itu pemakan daging juga, terus pemakan binatang lain juga. Selain herbivora, juga pemakan tumbuh-tumbuhan. Jangkrik juga punya sifat kanibalisme, artinya ketika kebutuhan protein tidak dipenuhi, dia akan cenderung untuk mencukupi kebutuhan proteinnya memakan temannya. Jadi ini bukan harapan kita sob. Banyak dari petani kita yang salah menentukan pakan atau pemberian pakannya, sehingga mereka tidak tahu bahwasanya kegagalan itu yang disalahkan selalu predator seperti cak-cak dan sebagainya. Ternyata kegagalan terbesar itu ada di diri kita sendiri, ada di pola pemberian pakan kita. Bolehlah predator seperti cak-cak dan sebagainya itu mengganggu atau mengurangi volume panen kita, cuma itu tidak signifikan. Yang paling signifikan adalah kesalahan kita dalam menentukan pola pemberian pakan jangkrik kita sob. Pola pemberian pakan jangkrik kita. Kembali ke masalah formulasi pakan. Jadi gini sob, pakan terbaik adalah pakan yang mengandung keseimbangan nutrisi, ya, seperti pakan buatan pabrik. Jadi sebagus-bagusnya formulasi yang kita buat itu tidak seperti pakan buatan pabrik. Itu karena apa? Karena memang kita tidak mempunyai laboratorium khusus untuk melihat hasil dari keseimbangan formulasi tersebut, seperti keseimbangan antara serat, terus protein, terus karbohidrat, terus energi, terus vitamin dan lain sebagainya yang diperlukan untuk binatang atau hewan, terutama jangkrik. Kita tidak mempunyai ahli atau kita tidak cukup pengetahuan untuk itu dan tidak didukung oleh peralatan yang cukup. Makanya kenapa saya bilang sumber pakan terbagus adalah pakan buatan pabrik. Jadi keseimbangan nutrisinya, keseimbangan formulasinya memang sudah recommended atau bisa diyakinkan. Nah, tidak semua pakan pabrik itu bagus, karena memang pakan pabrik itu tergantung peruntukannya sob. Pakan pabrik itu tergantung peruntukannya, artinya ada fase starter, ada fase grower, atau ada fase finisher. Artinya pakan itu dibuat untuk masa anak-anak jangkrik atau masa anak-anak binatang seperti ayam dan sebagainya. Ada masa remaja, ada masa dewasa, dan itu tingkat kebutuhan nutrisinya berbeda-beda sob, berbeda-beda. Nah, untuk anak-anak terutama lebih disoroti ke bagaimana protein dipertinggi gitu ya, kebutuhan proteinnya dipertinggi. Biasanya pakan untuk fase anak-anak atau fase jangkrik masih kecil itu kebutuhan proteinnya jauh lebih tinggi ketimbang di fase finisher atau fase di saat menjelang panen. Nah, khususnya di jangkrik itu hebatnya kebutuhan proteinnya itu berbeda sob. Kebutuhan proteinnya itu hampir nyaris sama, maksudnya dari anak-anak sampai ke dewasa.
Oke, setelah pakan kita soroti, pakan yang kita sepakat adalah pakan buatan pabrik. Untuk starter sampai finisher kita wajib menggunakan pakan yang memang mengandung protein 20 sampai 23. Itu kita wajib Sob, kalau nggak mau jangkrik kita menjadi jangkrik yang kanibal, yang memakan temannya, yang karnivora, yang mau memakan daging temannya. Nah, setelah itu sisanya baru sumber minuman. Nah, sumber minuman itu bebas, yang penting minuman itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Jadi ketika pakan atau kebutuhan nutrisi terutama protein dari pakan tersebut sudah terpenuhi, sobatku bebas menentukan sumber minumannya apa. Bebas Sob. Jadi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil, karena yang penting kebutuhan akan airnya cukup. Jadi sobatku bisa menggunakan daun pepaya, bisa menggunakan batang pisang, bisa menggunakan batang pepaya dan sebagainya, itu bisa Sob, bisa. Nah, bedanya ketika pakan bagus terus kita masih menggunakan batang pepaya, batang pisang dan sebagainya, volume penggunaan pakan itu menghabiskan pakannya turun sedikit Sob. Misalkan seharusnya satu box itu habis 50 kilo, ketika kita mix dengan pakan yang mengandung nutrisi tinggi atau mengandung protein tinggi seperti daun singkong dan sebagainya, itu volume pemakaian pakannya cenderung turun dari 50 kilo menjadi 45 kilo atau 43 kilo atau ya kurang lebih segitu. Jadi turun sekitar antara 2-5%. Itu efisiensinya di situ. Nah, sobatku tinggal pertimbangan kesediaan pakan yang mengandung nutrisi tinggi atau mengandung protein tinggi itu ada nggak di tempat sobatku. Kalau tidak ada, kita tancap yang penting air minum, sumber minumnya, sama pakan yang menggunakan protein tinggi di kisaran antara 20-23. Lalu bagaimana ketika saya pengen menggunakan pakan dengan kandungan protein 18-20? Kita wajib full tank, wajib full itu menggunakan substitusi atau sayur tambahan yang mengandung protein tinggi. Seperti sayuran seperti daun singkong diperbanyak, terus daun pepaya, rumput-rumputan yang mengandung nutrisi tinggi. Itu kalau memang keadaannya kita harus menggunakan pakan dengan protein 18. Nah, sisanya air itu tetap wajib. Jadi yang kita soroti adalah kebijakan kita itu protein berapa yang kita kasihkan, kita harus ganti dengan daun-daunan atau sumber minuman yang mengandung protein untuk menutupi kekurangan protein dari pur atau dari pakan atau dari konsentrat buatan pabrik yang memang kita beli itu kondisinya cuma di bawah 20%. Itu Sob. Lalu bagaimana ketika kita beli pakan dengan protein rendah? Jelas kita memang teorinya sama. Jadi ketika kita menggunakan protein dengan pakan dengan kadar protein 14%, 15%, ya jelas kekurangannya yang sekitar 5-7% itu kita harus tutup juga. Tutup juga dengan menggunakan makanan atau minuman yang memang mengandung sumber protein. Tapi itu tidak bagus Sob, karena memang kadang-kadang kembali lagi kita itu kurang tepat dalam menganalisis formulasi atau kandungan protein makanan yang kita kasihkan ke ternak kita. Ya kembali lagi karena kita punya keterbatasan SDM dan peralatannya. Jadi yang bisa ditoleransi menurut saya itu boleh kita menggunakan pakan protein rendah sedang kalau memang kondisinya kepepet itu di kisaran 18%, nanti bisa disubstitusi dengan daun-daunan atau rumput-rumputan yang mengandung nutrisi tinggi. Seperti daun kelor, daun pepaya, daun pisang, terutama daun singkong itu bagus nutrisinya. Daun sawi dan sebagainya. Sobatku bisa searching di Google makanan atau daun yang mengandung protein tinggi itu yang seperti apa. Nah,
Jadi ketika sumber protein, sumber makanannya mengandung protein yang sesuai dengan kebutuhan hidup jangkrik, terus sumber minumannya sesuai dengan kehidupan jangkrik, sisanya itu tugas kita hanya bagaimana caranya stok pakan di box jangkrik itu selalu tersedia sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi jangan biarkan jangkrik itu lapar. Jadi stoknya harus selalu tersedia, baik makanannya maupun minumannya. Nah, ketika itu sudah, sobatku tinggal mengatur iklim mikronya atau lingkungan mikronya di dalam kandangnya itu sebenarnya suhu yang dimau jangkrik itu seperti apa. Suhu yang dimau jangkrik itu sebenarnya jangkrik juga adaptif, dia di suhu ruang. Tapi pada intinya galur suhunya jangan terlalu naik drastis. Misalkan darinya panas terus langsung hujan, sobatku harus cepat-cepat mengakali bagaimana caranya agar suhunya itu berubahnya perlahan. Nah, tadinya misalkan hujan terus langsung panas juga sama. Jadi perubahan suhu yang ekstrem itu akan memicu jangkrik stres. Jadi sobatku, hanya bagaimana mengatur galur suhu itu biar tidak turun drastis ataupun naik drastis. Jadi kesana nanti sisanya jangkrik itu adaptif, karena memang jangkrik juga punya naluri bertahan hidup seperti kita, sob. Tak pikir itu, sob, ya, konten saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada narasi saya yang kurang jelas atau senior semua kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Ini saya sampaikan berdasarkan menurut pengalaman saya, gitu ya. Karena memang dengan teknik dan cara yang benar, satu on jangkrik itu bisa menghasilkan antara 15 kilo kisarannya, 15 kilo jangkrik. Maaf, satu on telur itu bisa menghasilkan kisaran 15 kilo jangkrik. Tapi dengan cara yang salah, dengan protein yang kurang, dengan segala sifat jelek jangkrik itu keluar, bisa-bisa per on telur itu hanya menghasilkan 7 sampai 8 kilo jangkrik. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.